Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1523. Artinya, diriwayatkan dari Wa'ilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis Muslim nomor 1524. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya penghulu anak Adam pada hari kiamat. Orang yang dahulu muncul dari kubur, orang yang paling dahulu memberi syafaat, dan orang yang paling dahulu dibenarkan memberi syafaat. Hadis Muslim nomor 1525. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikannya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Ada tanah yang subur yang menyerap air itu lalu menumbuhkan tanaman dan rumputan yang rimbun. Ada pula tanah yang keras yang menahan air sehingga dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia, yaitu manusia bisa minum, menyiram tanaman, dan beternak dengan air tersebut. Ada pula hujan yang jatuh di tanah lain lagi yang tandus, yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami atau mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dan mengambil manfaat darinya melalui apa yang diutuskan kepadaku oleh Allah. Kemudian dia memahami dan mengajarkannya, serta perumpamaan orang yang tidak berkeinginan untuk mempelajari agama Allah dan tidak menerima petunjuknya yang diutuskan kepadaku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 79. Hadis Muslim nomor 1526. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamanku dan ajaran yang diutus oleh Allah kepadaku adalah bagaikan seorang yang mendatangi kaumnya lalu dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku melihat pasukan musuh dengan mata kepalaku sendiri, dan aku benar-benar memberi peringatan yang tulus demi keselamatan kalian. Maka sebagian dari kaumnya ada yang taat, lalu mereka perlahan-lahan berangkat dan pergi pada malam hari untuk menghindari pasukan musuh tersebut. Sebagian lain ada yang mendustakan pemberi peringatan tersebut, dan mereka betah tetap diam sampai pagi. Sehingga pada pagi hari mereka diserbu dan dihancurkan oleh pasukan musuh. Itulah perumpamaan orang yang mematuhiku dan mengikuti ajaran yang aku bawa, serta perumpamaan orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku sampaikan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6482. Hadis Muslim nomor 1527. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaanku dan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah bangunan yang dia baguskan dan dia perindah kecuali satu batu bata di salah satu sudutnya yang belum terpasang.
Orang-orang segera mengelilingi bangunan itu dan mereka merasa heran, sehingga mereka bertanya, bagaimana satu bata ini belum dipasang? Sabda Nabi SAW, akulah satu bata itu dan akulah penutup para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3535. Hadis Muslim nomor 1428. Maksudnya 1528. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh aku mengenali batu di Mekah yang dulu pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sungguh sekarang aku masih mengenalinya. Hadis Muslim nomor 1529. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW dan para sahabat beliau berada di Zaura. Kata Anas, Zaura itu ada di sebelah pasar di Madinah dan di dekatnya ada masjid. Beliau meminta semangkok air. Lalu beliau letakkan telapak tangannya di dalam mangkok itu, maka air segera mengucur dari sela-sela jari beliau, sehingga seluruh sahabat beliau bisa berwudu. Kata Anas, aku tanyakan, berapa jumlah mereka, hai Abu Hamzah? Dia menjawab, sekitar 300 orang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 169. Hadis Muslim nomor 1530. Artinya, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada tahun perang Tabuk kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW. Beliau menjamak sholat dalam bepergian. Beliau melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak, serta maghrib dan isya secara jamak pula. Pada suatu hari beliau menjamak takhir, lalu beliau keluar untuk menjamak sholat zuhur dan asar. Lalu beliau kembali, lalu beliau keluar lagi untuk menjamak sholat maghrib dengan isya. Setelah itu beliau bersabda, insya Allah besok kalian akan mendatangi mata air Tabuk dan kalian tidak akan sampai ke sana kecuali setelah siang hari. Barang siapa di antara kalian datang ke mata air itu lebih dahulu, maka janganlah menyentuh airnya sama sekali sebelum aku datang. Kami datang ke mata air itu, tapi 2 orang lelaki telah datang lebih dahulu sebelum kami. Mata air tersebut mengalir amat sedikit, kira-kira sebesar tali terompah. Kata Muaz, Rasulullah SAW bertanya kepada 2 orang tersebut, apakah kau berdua telah menyentuh airnya? Keduanya menjawab, ya sudah. Nabi SAW menegur dan mencela kedua orang tersebut. Kata Muaz, orang-orang menciduk air tersebut sedikit demi sedikit sehingga terkumpul air yang sedikit. Kata Muaz, lalu Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya dan wajahnya dengan air itu. Lalu beliau kembalikan ke dalam mata air, sehingga memancarlah mata air yang deras. Abu Ali ragu-ragu, apakah digunakan kata muhammir atau ghazir untuk makna deras. Sehingga semua orang dalam rombongan itu bisa minum. Setelah itu beliau bersabda, tidak lama lagi hai Muaz, jika umurmu panjang, kau akan melihat tempat ini terpenuhi dengan taman. Hadis Muslim nomor 1531. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk meminta makanan kepada beliau. Maka beliau memberinya setengah gantang gandum.
Laki-laki itu senantiasa makan dengan mengambil sebagian dari gandum tersebut beserta istrinya, juga untuk memberi makan tamu mereka, namun gandum tersebut tidak pernah habis. Pada suatu hari, laki-laki tersebut menakar gandum itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian. Kemudian beliau bersabda kepada lelaki itu, "Kalau saja kamu tidak menakar gandum itu, maka tentu kamu senantiasa bisa memakannya tanpa berkurang." Hadis Muslim 1532. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Khandak digali untuk persiapan perang Khandak, saya melihat Rasulullah SAW sangat lapar. Maka saya segera pulang menemui istri saya. Lalu saya tanyakan kepadanya, apakah kamu memiliki makanan? Sungguh saya melihat Rasulullah SAW sangat lapar. Lalu istri saya mengambilkan saya satu kantong kulit berisi satu sak gandum. Kami memiliki seekor anak domba yang jinak. Lalu saya menyembelihnya sementara istri saya menumbuk gandum. Setelah saya selesai, dia pun selesai. Saya memotong-motong sembelihan tersebut di dalam periuk istri saya. Kemudian saya kembali menuju Rasulullah SAW. Kata istri saya, janganlah kau tunjukkan kejelekan saya kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama beliau. Kata Jabir, saya datang kepada Rasulullah SAW. Lalu saya katakan kepada beliau dengan berbisik, "Ya Rasulullah, kami baru saja menyembelih anak domba kami, sementara istri saya menumbuk gandum yang kami miliki. Karena itu silakan Anda dan sejumlah sahabat Anda memakannya." Lalu Rasulullah SAW berseru, "Wahai orang-orang yang ada di Khandak, sesungguhnya Jabir telah membuat makanan untuk kalian. Karena itu kemarilah semuanya." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menurunkan periuk dan jangan pula membuat roti dari adonan sebelum aku datang." Kata Jabir, saya mendekat dan Rasulullah SAW mendekat. Lalu disusul oleh orang-orang sehingga istri saya datang. Kata istri saya, "Apa pesan saya kepadamu?" Saya menjawab, "Saya telah melaksanakan apa yang telah kau katakan kepada saya. Saya sodorkan adonan kami kepada Nabi SAW. Lalu beliau meludahi sedikit ke adonan itu untuk memberikan keberkahan. Beliau mendekat ke periuk kami, lalu beliau pun meludah sedikit ke dalamnya untuk memberikan keberkahan. Setelah itu beliau bersabda kepada istri saya, 'Panggillah seorang perempuan yang pandai membuat roti untuk membuat roti bersamamu dan menciduk isi periuk. Tetapi janganlah kalian turunkan periuk itu.' Mereka 1.000 orang, demi Allah, mereka semua makan, bahkan makanan masih tersisa. Lalu mereka bubar. Sedangkan periuk kami isinya masih penuh seperti semula. Dan adonan kami pun masih tetap banyak." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4102. Hadis Muslim nomor 1533. Diriwayatkan dari Abdurrahman radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami 130 orang bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah salah seorang dari kalian ada yang memiliki makanan?" Ternyata ada seorang yang membawa satu sak makanan atau kurang lebih satu sak. Lalu dibuat adonan. Setelah itu ada seorang musyrik yang tinggi kurus dan berambut kusut datang menggiring kambing. Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah kambing ini dijual atau diberikan?" Dia menjawab, "Dijual." Nabi SAW membeli seekor kambing dari orang itu, lalu disembelih dan beliau memerintahkan agar hati kambing itu digoreng. Kata Abdurrahman, demi Allah, masing-masing dari 130 orang tersebut diberi jatah
oleh Nabi SAW dari hati kambing itu. Jika orangnya hadir, Rasulullah SAW langsung memberinya. Dan jika tidak hadir, maka Rasulullah SAW menyimpan jatahnya. Kata Abdurrahman, Rasulullah SAW membagi daging kambing tersebut menjadi 2 periuk. Lalu kami semua memakannya sampai kenyang. Bahkan kami tidak sanggup menghabiskannya. Lalu sisanya dalam 2 periuk itu kami angkut dengan onta. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2618. Hadis Muslim nomor 1534. Artinya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa kaum Sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, adalah fakir miskin. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki makanan untuk 2 orang, maka ajaklah 3 orang. Dan barang siapa memiliki makanan untuk 4 orang, maka ajaklah 5 orang, 6 orang. Atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Abu Bakar datang membawa 3 orang, sedangkan Nabi SAW bersama 10 orang. 3 orang yang bersama Abu Bakar di samping dia sendiri adalah saya, ayah saya, dan ibu saya. Saya tidak tahu apakah dia menuturkan istri saya dan pelayan di rumah kami serta rumah Abu Bakar. Kata Abdurrahman, Abu Bakar radhiyallahu anhu makan malam di tempat Nabi SAW. Lalu dia belum pulang sampai kecuali salat Isya. Rupanya Nabi SAW sudah mengantuk. Lalu Abu Bakar pulang dan tiba di rumah setelah sebagian malam telah berlalu. Abu Bakar ditanya oleh istrinya, mengapa tamu-tamumu kau biarkan? Kata Abu Bakar kepada istrinya, apakah kamu belum memberi mereka makan malam? Istrinya menjawab, mereka tidak mau sebelum kamu datang. Makanan telah dihidangkan, tetapi mereka tidak mau. Kata Abdurrahman, kemudian saya keluar lalu menyelinap. Kata Abu Bakar, hai Gunsar. Rupanya Abu Bakar berkata tidak enak karena mencari saya. Karenanya mencari saya. Lalu dia mempersilakan tamu-tamunya. Makanlah seadanya, kata Abu Bakar. Demi Allah saya tidak turut mencicipinya, kata Abdurrahman. Demi Allah setiap kami mengambil sesuap dari makanan itu, maka makanan tersebut selalu bertambah banyak. Dari arah bawahnya. Sehingga kami merasa kenyang dan makanan itu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Abu Bakar melihat makanan itu tidak berkurang sama sekali atau bahkan bertambah banyak. Lalu dia katakan kepada istrinya, hai saudara perempuan Bani Firas, keajaiban apa ini? Kata istrinya, demi buah hatiku, sungguh sekarang makanan itu bertambah banyak 3 kali lipat daripada sebelumnya. Kata Abdurrahman, Abu Bakar memakan sebagian makanan itu lalu mengatakan kepada istrinya, sumpahmu itu dari syaitan. Abu Bakar makan sesuap dari makanan itu. Kemudian dibawanya kepada Rasulullah SAW sehingga makanan itu berada di sisi Rasulullah SAW. Kata Abdurrahman, kami mempunyai perjanjian dengan suatu kaum dan batas waktunya telah berlalu. Lalu kami mempersilahkan 12 orang untuk makan yang masing-masing disertai anak buah beberapa orang. Hanya Allah yang Maha tahu berapa jumlah anak buah masing-masing dari 12 orang tersebut. Kata Abdurrahman, yang pasti masing-masing disertai beberapa anak buah. Mereka kemudian makan semuanya. Atau sebagaimana yang telah dituturkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 602. Hadis Muslim nomor 1535. Artinya, diriwayatkan dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya dan 2 orang teman saya datang, yang ketika itu pendengaran dan penglihatan saya sudah tidak berfungsi karena sakit yang pernah saya alami. Kata Al-Miqdad,
kami mulai menyerahkan diri kami kepada para sahabat Rasulullah SAW, tapi tidak seorang pun dari mereka sudi menerima kami. Maka kami mendatangi Nabi SAW, lalu beliau mengajak kami pergi menuju keluarga beliau. Di situ ada 3 ekor kambing. Lalu Nabi SAW bersabda, "Peralah susu kambing itu dan untuk kita minum." Kata Al-Miqdad, kami memerah susu kambing itu, lalu masing-masing kami meminum jatahnya sendiri-sendiri, dan kami menyimpan jatah Nabi SAW. Kata Al-Miqdad, sebagian malam telah berlalu, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur, tapi bisa didengar oleh orang yang jaga yang tidak tidur. Kata Al-Miqdad, Rasulullah SAW datang ke masjid, lalu beliau sholat. Kemudian beliau mendekati minumannya untuk beliau minum. Pada malam itu ketika saya telah minum jatah saya sendiri, tiba-tiba saya digoda oleh setan yang membisikkan, "Muhammad mendatangi orang-orang Ansor dan mereka menjamu beliau. Maka beliau sudah mendapat jamuan di tengah mereka. Sehingga beliau tidak lagi membutuhkan minuman beliau yang tersisa ini. Saya mendekati minuman Nabi SAW yang tersisa itu. Lalu saya meminumnya. Setelah minuman Nabi SAW itu masuk ke dalam perut saya dan tidak mungkin saya keluarkan lagi, maka setan membisikkan rasa penyesalan di hati saya. Celaka engkau. Apa yang telah engkau lakukan tadi? Apakah kau telah meminum minuman Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau nanti beliau datang lalu beliau tidak menemukan minumannya? Lalu beliau mendoakan celaka hingga kamu menjadi celaka di dunia dan akhirat. Ketika itu saya mengenakan jubah mantel yang apabila saya tutupkan sampai kedua telapak kaki, maka kepala saya tampak. Dan jika saya tutupkan kepada kepala, maka kedua telapak kaki saya nampak. Saya tidak bisa tidur. Adapun 2 orang teman saya, mereka bisa tidur karena mereka tidak berbuat seperti apa yang saya perbuat. Kata Al-Miqdad, lalu Nabi SAW datang, lalu beliau ucapkan salam sebagaimana biasa. Setelah itu beliau datang ke masjid untuk sholat. Lalu beliau datang untuk mendatangi minuman beliau dan mencarinya. Tapi beliau menemukannya telah habis. Maka beliau tengadahkan wajahnya ke atas. Kata batin saya, pasti sekarang beliau mendoakan celaka kepada saya. Lalu saya benar-benar menjadi celaka. Ternyata beliau berdoa, "Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum." Kata Al-Miqdad, lalu saya sing-singkan jubah saya, lalu saya mengambil pisau menuju kambing-kambing itu. Saya pilih yang paling gemuk untuk saya sembelih sebagai makan untuk Nabi SAW. Ternyata kambing-kambing itu semuanya mengandung air susu yang banyak. Sehingga saya segera meminta wadah kepada keluarga Nabi SAW. Yang mereka itu semula tidak menggunakan wadah tersebut untuk memerah kambing. Saya memerah dengan wadah itu sampai penuh. Kemudian saya mendekat kepada Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, "Apakah tadi malam kalian telah meminum minuman kalian?" Saya menjawab, "Iya Rasulullah, silakan minum susu ini." Beliau meminumnya, lalu minta lagi. Kemudian saya persilakan minum, maka beliau meminumnya. Lalu beliau minta lagi. Setelah saya tahu bahwa Nabi SAW telah merasa segar dan saya bisa memenuhi permintaannya, maka saya merasa senang sekali sehingga saya terjatuh ke tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Apa ada salah satu perbuatanmu yang jelek, hai Miqdad?" Saya menjawab, "Iya Rasulullah. Tadi malam itu sebenarnya begini dan begini, sehingga saya berbuat begini dan begini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu sebenarnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Lalu kita bangunkan pula 2 orang teman kita, sehingga keduanya turut minum pula." Kata Al-Miqdad, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak mengira kalau Anda sudi meminum air susu itu bersama saya dan orang-orang lain lagi." Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.